Selamat malam teman-teman, kami dari kelompok 13. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang analisis titik impas. Sebelum memulai materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan anggota terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Niluh Yunilam Puspita Dewi sebagai moderator dan penyaji pertama. Selanjutnya Mega Swarina sebagai penyaji kedua. Yang ketiga Meita Herina sebagai penyaji ketiga, dan terakhir Juniarti Giantari penutup dan kesimpulan. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu pengertian analisis titik impas. Analisis titik impas atau break even point atau disingkat BEP dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu, keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagai biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian. Dan sebaliknya, akan memperoleh keuntungan bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Pendapat ahli yang lainnya, Mulyadi tahun 1997 halaman 72 menyatakan bahwa impas adalah suatu keadaan di mana suatu usaha tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Dengan kata lain, suatu usaha dapat dikatakan impas jika jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja. Nama saya Kadek Mega Swarina, NIM 18011076. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan dari analisis titik impas. Analisis titik impas secara umum dapat memberikan informasi kepada pimpinan bagaimana pola hubungan antara volume penjualan, biaya, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada level penjualan tertentu. Analisis break-even dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut, yaitu jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Ketiga, seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Keempat, untuk mengetahui bagaimana sih efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Kelima, menekan biaya produksi dan operasional sampai serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas produk sehingga perusahaan dapat mempertahankan tingkat harga produk. Yang keenam, yaitu menentukan harga produk dan kuantitas sehingga perusahaan dapat mempertahankan tingkat harga produk. Keenam, yaitu menentukan harga produk dengan penuh perhitungan sehingga harga produk sesuai dengan laba yang dikehendaki. 7, yaitu meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu variable cost atau biaya variabel. Variable cost merupakan jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan, di mana perubahannya tercermin dalam biaya variabel total. Dalam pengertian ini, biaya variabel dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan atau variable cost per unit dikalikan dengan penjualan dalam unit. Yang kedua ada fixed cost. Fixed cost ini merupakan jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan, melainkan dihubungkan dengan waktu. Sehingga jenis biaya ini akan konstan selama periode tertentu. Contohnya adalah biaya sewa gedung misalnya, biaya depresiasi, bunga bank misalnya. Berproduksi atau tidaknya perusahaan, biaya ini tetap akan dikeluarkan. Yang ketiga yaitu semi variable cost. Semi variable cost ini adalah merupakan jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian tetap, yang kadang-kadang disebut dengan semi fixed cost. Biaya yang tergolong jenis ini misalnya sales expense atau komisi bagi salesman, di mana komisi bagi salesman ini tetap untuk ring atau volume tertentu dan naik pada level yang lebih tinggi. Demikian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi Mandimita Naca ini akan memberikan presentasi berikutnya, yaitu asumsi dan keterbatasan analisis titik impas.
Ada satu kelemahan analisis titik impact adalah karena banyaknya asumsi yang mendasari analisis ini. Akan tetapi, asumsi-asumsi ini memang harus dilakukan jika kita mau analisis ini dapat dilakukan secara tepat. Adapun asumsi-asumsi dan keterbatasan analisis titik impact adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya. Dalam analisis titik impact hanya digunakan dua macam lainnya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu, kita harus memisahkan dulu komponen antara biaya tetap dan biaya variabel, artinya mengelompokkan biaya tetap di satu sisi dan mengelompokkan biaya variabel di sisi lainnya. Untuk memisahkan biaya ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendekatan analitis, yaitu kita harus meneliti setiap jenis dan unsur biaya yang terkandung satu persatu dari biaya yang ada beserta sifat-sifat biaya tersebut. Dan yang kedua, pendekatan historis. Dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah memisahkan biaya tetap dan variabel berdasarkan angka-angka dan data biaya masa lampau. Yang kedua itu biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap merupakan biaya yang secara total tidak mengalami perubahan, walaupun ada perubahan volume produksi atau penjualan. Artinya kita menganggap biaya tetap konstan sampai kapasitas tertentu saja. Biasanya kapasitas produksi yang dimiliki. Yang ketiga yaitu biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel merupakan biaya yang secara total berubah-ubah secara banding atau proporsional dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Dalam hal ini sulit terjadi dalam praktik ya, karena dalam penjualan jumlah besar akan ada potongan-potongan tertentu baik yang diterima maupun diberikan perusahaan. Yang keempat yaitu harga jual. Harga jual maksudnya dalam analisis ini hanya digunakan untuk satu macam harga jual atau harga barang yang dijual atau diproduksi. Dan yang terakhir itu tidak ada perubahan harga jual. Artinya diasumsikan harga jual persatuan tidak dapat berubah selama periode analisis. Hal ini bertentangan dengan kondisi yang sesungguhnya, di mana harga jual dalam suatu periode dapat berubah-ubah seiring dengan perubahan biaya-biaya lainnya yang berhubungan langsung dengan produk maupun tidak. Terkait dengan masalah-masalah asumsi dasar BIP, adapun asumsi-asumsi lain sebagai berikut. Biaya dalam perusahaan dibagi dalam golongan biaya variabel dengan golongan biaya tetap. Yang kedua yaitu biasanya biaya variabel secara totalitas berubah-ubah secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan. Yang ketiga yaitu berdasarkan biaya tetap secara totalitas tidak berubah meskipun ada perubahan volume produksi atau penjualan. Kemudian harga jual per unit tidak berubah selama periode yang dianalisa. Dan yang terakhir, perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. Apabila diproduksi lebih dari satu macam produk, perimbangan penghasilan penjualan antara masing-masing produk atau sales mix adalah tetap konstan. Berikut ini adalah beberapa asumsi dan keterbatasan yang harus dicermati pada saat melakukan analisis tersebut, yaitu analisis ini berasumsi bahwa biaya-biaya yang berkaitan dengan tingkat penjualan saat ini secara cukup akurat dapat dipisahkan ke dalam elemen biaya variabel dan biaya tetap. Yang kedua, analisis ini berasumsi bahwa biaya tetap akan senantiasa tetap selama periode yang dipengaruhi oleh keputusan yang telah diambil. Yang ketiga yaitu analisis ini berasumsi bahwa biaya variabel berubah secara langsung atau proporsional dengan perubahan penjualan selama periode yang dipengaruhi oleh keputusan yang telah diambil. Yang keempat yaitu analisis ini dibatasi pada situasi di mana kondisi ekonomi dan kondisi lainnya diasumsikan relatif stabil. Yang kelima yaitu analisis impact hanya merupakan pedoman untuk mengambil keputusan. Analisis ini dapat menunjukkan keputusan tertentu, akan tetapi faktor-faktor lain seperti hubungan pelanggan dan karyawan dapat mengarahkan pada suatu keputusan yang mungkin berlawanan dengan hasil analisis. Perhitungan untuk menentukan luas operasi pada tingkat break even dapat dilakukan dengan menggunakan suatu rumus tertentu. Tetapi, untuk menggambarkan tingkat volume dengan labanya, maka diperlukan grafik atau bagian break even. Secara matematik, tingkat break even dapat ditentukan dengan berbagai rumus. Yang pertama yaitu dengan rumus pendekatan matematis. Rumus BEP yang pertama adalah menghitung break even point. Yang harus diketahui adalah jumlah total biaya tetap, biaya variabel per unit atau total variabel, hasil penjualan total atau harga jual per unit. Yang kedua yaitu pendekatan grafik. Kemudian rumus BEP yang kedua yaitu pendekatan grafik menggambarkan hubungan antara volume penjualan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan serta laba. Selain itu juga untuk mengetahui biaya tetap dan biaya variabel dan tingkat kerugian perusahaan. Asumsi yang digunakan dalam analisis peluang pokok ini adalah
bahwa harga jual biaya variabel per unit adalah konstan. Baik, nama saya Kadek Juniarti Giandari. Di sini dari materi yang telah kami sampaikan dapat kami simpulkan bahwa analisis titik impas atau break even point dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana suatu perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan ataupun kerugian. Dengan kata lain, keuntungan dan kerugiannya adalah nol, ataupun dia tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kiranya dapat dimaklumi. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.